di Indonesia yang masih ada roh jihadnya di dalam dirinya harus mengatakan ya bahwa semua lini yang sekarang digunakan, termasuk pemberitaan media yang menggempur habis-habisan dengan melakukan black campaign, ya bukan hanya di sini, ya di luar Jawa itu di Kalimantan juga gambar Ganjar disandingkan dengan habaib yang faktanya juga tidak mendukung, boro-boro mendukung, ya eh, mengamini saja tidak begitu. Tapi fakta-fakta ini kemudian mereka pakai. Nah, artinya apa sebenarnya? Artinya apa yang dibilang oleh Ustadz Selamat Ma'arif tadi bahwa konstelasi kekuatan ini tidak berubah, ya. Yang berubah ini hanya lembaganya begitu, ya. Lembaganya saja yang berubah, tetapi mereka tidak merubah konstelasi. Karena itu kalau konstelasinya ingin berubah, ya mereka harus harus mengalah. Pertama kita harus pahamkan dulu ya bahwa baik Rasulullah maupun Imam Al-Ghazali itu mengatakan kalau Rasulullah menyebutnya kan siasah begitu ya. Dan Iya, betul. Al-Ghazali menyebutnya memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik itu adalah saudara kembar. Jadi sebenarnya sejak masa Rasulullah kemudian dilanjutkan para khilafah ya, itu sebenarnya sesuatu hal yang wajib begitu ya. Satu hal yang Oh, wajib artinya Haji, tidak mungkin kita maaf ikut memperjuangkan siaran agama dulu. tanpa kita memiliki kekuasaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam sejarahnya eh, kemenangan Islam hingga sampai ke Cordoba yang kita mengenalnya sekarang tempat dunianya sepak bola Barcelona dan sebagainya, itu juga karena pengaruh politik, kekuasaan politik ya. Jadi Sultan Sultan Iskandar Zulkarnain ya, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya itu kan sudah mencontohkan kepada kita bahwa kalau kita ini ingin menyebarkan ajaran agama Islam maka kita harus kuasai politik kita ya. Nah pertanyaannya, persoalannya kemudian banyak orang mengatakan politik itu jelek padahal tidak karena karena orang lebih melihat dari si prakteknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku-perilaku kotor, bohong, korup. Nah, kemudian timbullah kesan bahwa pada situasi tertentu kotor dan harus dihindari ya. Karena mereka contohkan kecenderungannya sampai kepada mengorbankan ajaran apapun yang penting mencapai kekuasaan atau Machiavelli kan begitu. Oleh karenanya eh, seorang mujahid Islam ya Muhammad Abduh itu pernah marah kepada politik dan politisi karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan beliau waktu itu banyak yang melanggar akhlak, banyak yang korupsi, kebohongan, kecurangan dan faktualnya memang gitu kan. Yang terlibat korupsi itu karena mereka memiliki kekuasaan. Ya. Tetapi itu tidak bisa menafikan bahwa eh, di dalam situasi tertentu kita harus memilih pemimpin yang baik. Sekarang kita bicara politik lokal. Tadi oleh Ustadz Selamat Ma'arif sudah banyak disinggung ya bahwa dari waktu ke waktu Islam itu selalu diperebutkan bukan hanya sekarang ya dari masa Orde Baru misalkan Golkar membentuk apa namanya sayap pengajian LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia ya kemudian PDI juga membentuk sayap dan sebagainya. Nah, itu bagian dari sesungguhnya konstelasi politik bagaimana mempengaruhi pertama dan yang kedua mengambil hati dan yang terakhir adalah eh, agar Islam itu ikut mendukung mereka itu. Makanya kalau sekarang kita bicara konstelasi politik saat ini sebenarnya kita lebih diuntungkan di masa Pak Harto. Kenapa saya bilang? Karena semua aspirasi Islam itu terhimpun hanya pada dua. Satu pada Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua pada golongan karya. Mereka yang aktif di pemerintahan ketika mereka itu Muslim, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, mereka tentu mengambil posisi masuk ke Golkar. Ya. Tetapi mereka yang
Muslim, pengusaha yang berada pada posisi non pemerintah, mereka tentu masuk di Partai Persatuan Pembangunan. Lantas, euforia politik kemarin sebenarnya yang sangat dirugikan adalah umat Islam. Kenapa? Kalaupun orang mengatakan sekarang PKS jadi besar, kemudian Partai Amanat Nasional, partai ini, sebenarnya mereka ini hasil pecahan dari Partai Persatuan Pembangunan. Anda tanya tokoh-tokoh di Partai Amanat Nasional, tokoh-tokoh di Partai Umat, tokoh-tokoh di PKB, tentunya mereka itu dulu dari Partai Persatuan Pembangunan, karena koalisi PKB saat itu terdiri dari ada 4. Satu yang pertama yang besar adalah Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga itu Persis dan Persatuan Tarbiyah Indonesia. Jadi sebenarnya suara-suara yang sekarang ada itu bagian dari menggerogoti suara P3. Ya celakanya di konstelasi politik yang sekarang ini, kita ini tidak sabar. Ya, ini sebenarnya 2024 ini momentum terakhir. Momentum terakhir umat Islam itu to be or not to be. Dia jadi atau tidak jadi memegang tampuk kekuasaan. Kenapa saya bilang to be or not to be? Karena ini momentum terakhir. Ya, tetapi saya lihat di konstelasi politik bagian terakhir ini kan menimbulkan disharmoni ya. Awalnya koalisi perubahan yang diisi oleh digawangi oleh Nasdem, kemudian ada bergabung PKS dan Demokrat, ya. Setelah masuknya Muhaimin Iskandar, ini menimbulkan ketidakstabilan politik, atau dalam bahasa kasarnya begitu terjadi dekonstruksi ya. Kita lihat misalkan Demokrat keluar duluan, kemudian sampai hari ini beberapa kali pertemuan Partai Keadilan Sejahtera juga tidak mengendorse cawapres Muhaimin Iskandar, ya. Ya, dari fakta-fakta ini sebenarnya sangat merugikan ya, karena kalaupun koalisi perubahan yang terdiri dari Demokrat, kemudian sekarang ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan kalaupun nanti itu PKS keluar, suaranya memang masih memenuhi presidensial threshold 20%, karena Nasdem ini punya suara 10,69, sementara PKB ini punya suara 9,96. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya sangat berbahaya kalau nanti ternyata Partai Keadilan Sejahtera ya berkoalisi dengan kekuatan lain. Kenapa? Karena saya bilang akar politiknya itu semua sumbernya dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, jadi yang sudah terpecah itu dipecah-pecah lagi. Momentum ini tidak akan pernah bisa diraih. Kalau benar PKS nanti tidak mendukung pencalonan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dan mereka nanti keluar membentuk koalisi baru mungkin dengan Golkar, maka saya berani mengatakan 100% yang menang adalah PDIP, Ganjar, ya. Dan ini sangat berbahaya kalau mereka nanti menang. Karenanya melalui ruangan ini saya mengajak semua orang yang ada di Indonesia yang masih ada roh jihadnya di dalam dirinya harus mengatakan ya bahwa semua lini yang sekarang digunakan, termasuk pemberitaan media yang menggempur habis-habisan dengan melakukan black campaign, ya, bukan hanya di sini, ya, di luar Jawa itu, di Kalimantan juga gambar Ganjar disandingkan dengan habaib yang faktanya juga tidak mendukung, boro-boro mendukung, ya, eh, mengamini saja tidak begitu. Tapi fakta-fakta ini kemudian mereka pakai. Nah, artinya apa sebenarnya? Artinya apa yang dibilang oleh Ustadz Selamat Ma'arif tadi, bahwa konstelasi kekuatan ini tidak berubah, ya. Yang berubah ini hanya lembaganya begitu, ya. Lembaganya saja yang berubah, tetapi mereka tidak merubah konstelasi. Karena itu kalau konstelasinya ingin berubah, ya mereka harus harus mengalah. Jadi kalau PKS hari ini tidak mengendorse lagi Anies, atau mungkin dengan bahasa bersayap mengendorse Anies, tapi bukan dengan cawapres
siapa itu Muhaimin Iskandar ya sama saja. Ini menurut saya makin melemahkan potensi kekuatan umat Islam dan sudah di tangan kemenangan PDIP lewat lewat Ganjar. Karena jangan lupa dari sekitar 170 kepala daerah, saya menyebut kepala daerah berarti di situ ada wali kota, bupati dan gubernur, itu tidak pernah ada dalam sejarah dan ini sudah pengkhianatan hukum dan pengkhianatan politik diberikan kepada beberapa di antara mereka polisi yang masih aktif dan tidak pernah ada masa jabatan PJ itu 2 tahun ya. Yang benar PJ itu memang 6 bulan begitu. Tapi kita lihat di beberapa tempat seperti Jakarta itu 2 tahun dan di tempat-tempat yang lain juga 2 tahun yang akhirnya 2 tahun itu mereka bisa melakukan banyak hal, mereka bisa melakukan perubahan perda-perda yang menguntungkan mereka, mereka bisa mengambil APBD yang disembunyikan untuk kepentingan mereka seperti DKI ini yang masa defisit tidak pernah dalam sejarah APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah ini defisit. Jadi dari fakta-fakta ini harus menyadarkan kepada kita 2024 ini momentum terakhir to be or not to be. Kalau kita mengatakan menginginkan perubahan ya mau tidak mau kita harus mengendorse Anies apapun risikonya dan sebenarnya ada blessing in disguise kalau Anies dan Muhaimin didukung. Kenapa? Karena ini semacam uji uji coba juga, test case juga. Berarti nanti tidak ada lagi penyebutan kadrun, ya. Berarti nanti tidak ada lagi UAS itu ngisi tablik dipersekusi, ya. Kemudian tidak ada Hanan Ataki harus berbaiat menjadi anggota NU supaya bisa ceramah di Jawa Timur, ya. Kemudian Ustazah Irene Handoko tidak lagi dibully, ya. Jadi seharusnya ini momentum strategis, tapi walau alam bisawab ya, ketika orang memiliki kepentingan politik jangka pendek bahwa saya tidak sepakat dan harus dari saya, ya saya tidak tahu ya. Begitu ya dari saya, pandangan saya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi Prof. Taufik ini menjelaskan baik secara hukum maupun secara preferensi politik. Tadi disebutkan juga Ya, disinggung-singgung soal potensi Ganjar jika menang, potensi Anies jika menang. Ada satu potensi yang mungkin agak belum terlalu banyak tadi disinggung soal Pak Prabowo Subianto. ya kalau Pak Prabowo potensinya jelas dia capres abadi begitu. Capres abadi dan mungkin akan dicatat oleh Museum Record karena kalau kita lihat konstelasi politiknya ini sudah jelas ya, sudah jelas diarahkan kemana begitu. Jokowi ini kan main dua kaki karena bahasa Jawanya pekewuh itu Mas Arief ya, pekewuh saja. Hmm, Tapi kalau kita lihat dari perubahan kekuasaan di mana polisi aktif pada menjabat gubernur dan orang-orang istana juga menjabat pada jabatan-jabatan politik di tahun krusial seperti ini sudah mengindikasikan arahnya mau kemana gitu, ya. ya, ya. Tadi apa namanya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Taufik ya. Potensi ketika misalnya salah satu capres tadi dari partai sebutlah merah gitu Ya, berkuasa, maka tentu ini akan semakin mempersulit gerak dakwah termasuk pasti. umat Islam yang Ya, memang di masa rezim yang sekarang ini juga cukup berat juga ya, khususnya benar-benar. penceramah-penceramah kaum muslimin yang sering dipersekusi, bahwa bahkan ada satu ormas Islam yang cukup besar di Indonesia juga dicabut BHP-nya di rezim yang sekarang ini. Iya, iya. Nah, tentu kalau dilanjutkan berikutnya ini akan menimbulkan apa namanya tantangan yang lebih besar lagi. Mungkin terakhir Betul. rekomendasi ini, eh, apakah kemudian sekarang ini sebaiknya umat Islam ini sudah mulai, ini kan lagi zaman rame-ramenya ini, Bro. Ya, ya, Apa namanya? Apa relawan. Nah, ya. gimana tanggapannya, Prof? Ya. Sebagai Ah, umat Islam kita ya. ikut-ikut relawan itu atau seperti yang disampaikan oleh Kiai Slamet tadi menunggu komando ulama, Prof? Ini mungkin sekaligus apa namanya closing statement. Ya, Silakan, Prof. baik.
Kita bicara ya, potensi umat Islam ini kan jumlahnya sangat banyak. Ya, 85% penduduk di negara ini adalah beragama Islam dan disebut Muslim ya. Nah, karenanya sudah layak ya kita itu mengharapkan lahirnya pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan melenyapkan segala kerusakan dan kezaliman ya. Jadi kalau saya melihat misalkan pada sikap Anies ya beda dengan Prabowo. Prabowo dengan Undang-Undang ITE membentuk tim 08 yang akan mendatangi orang per orang. Ini kan sudah anti demokrasi ya dan ini menunjukkan bagaimana pengaruhnya kekuatan oligarki dan tentu saja orang seperti tidak layak dipilih. Nah, Anies sudah mengatakan kalau saya nanti jadi presiden, saya akan apa namanya amandemen setidaknya harus dimunculkan Perpu tidak memberlakukan pasal-pasal yang menjerat orang berbeda pendapat. Nah, jadi dari satu masukan ini kita harus memiliki keyakinan ya bahwa sudah saatnya kita memiliki pemimpin ya yang seperti ada pada Utsman bin Affan ya. Beliau kan pernah berkata, kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan itu adalah Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala. Dan lenyapkan melalui tangan penguasa. Itulah arah pemimpin yang diharapkan. Nah, dari tiga itu siapa yang harus kita harapkan? Makanya kalau orang masih nafsi-nafsi, masih menganggap itu harus dari partai saya termasuk PKS tadi yang dipuji oleh Ustaz Selamat Ma'arif ya, yang masih komitmen. Nah, saya ini akan berhenti pujian ini. Kalau ternyata PKS tidak mengendor Anies, lantaran di situ ada Muhaimin Iskandar. Memang kita harus berpikir politik di satu sisi, kita harus berpikir Islam di sisi yang lain. Nah, di antara itu dicari yang madorotnya paling kecil. Nah, kalau paling kecil ya tentu pilihannya pada Anies. Dan kita akan lihat juga nanti bagaimana Muhaimin, sejelek-jeleknya Muhaimin, dia juga masih mewakili politik Islam. Kalau dilihat ditarik sejarahnya, Muhammadiyah dan NU itu sumbernya juga sama ya, sumbernya ngajinya juga di Madinah kan begitu. Jadi dari fakta ini, Mas Arief, kalau tadi ada pesan dari ulama karena muslimin ini sudah terpecah menjadi dua, muslimin yang aktif bergiat di dunia politik dan dakwah dan mereka yang menggabungkan keduanya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Mereka yang sudah duduk di kekuatan-kekuatan politik tetaplah mengatakan tadi seperti ajaran Utsman bin Affan ya. Bagaimana kita menjaga melalui tangan penguasa ini Quran itu tidak dilenyapkan ya dan salah satu Quran yang tidak bisa dilenyapkan itu kan ajaran berdiplomasi. Orang berbeda pendapat itu kan sangat dihargai ya dan tidak ada betul. menindas. Ini hari ini menindas kita lihat di Batam itu misalnya. Kita tidak tahu apa salahnya orang-orang itu ada TK masih sekolah disuruh pergi dengan kekuatan tentara, polisi menggunakan lapis baja itu. Jadi itu tidak akan mungkin kalau pemimpinnya tidak bercirikan sebagaimana yang disampaikan oleh Utsman bin Affan ya, ya yang mengatakan kezaliman di muka bumi tidak dapat dilenyapkan. Itu ada dua Al-Quran dan Allah ya. Oleh karena itu yang lain itu dilenyapkan melalui tangan manusia ya. Jadi Hmm. kejahatan, keburukan, kezaliman itu manusia dan manusia itu harus memimpin. Jadi harapan saya itu saya pribadi tidak punya kepentingan politik apapun, tapi dari membaca sejarah, memang ini momentum terakhir bagi umat Islam untuk menentukan pilihannya. Dan di antara ketiganya ya untuk Anies Baswedan. Kalaupun secara masif nanti menunggu komando ulama itu sah-sah saja. Tetapi secara ideologi mencari mana yang manfaat, mana yang mudarat, pilihan mau tidak mau dijatuhkan kepada Anies. Hanya bagaimana menata kekuasaan. Karena kalau nanti ini terpecah, PKS ternyata keluar dari koalisi perubahan dan namanya sudah bukan lagi koalisi perubahan, koalisi PKB dan Demokrat, ya sudah tinggal selangkah lagi yang namanya apa namanya presiden yang pro pornografi ini melenggang ke istana diberikan karpet merah. Begitu Mas Arief. Salam hormat Ya, saya untuk semua yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.